Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Mei Yin, Ling Sui dan Xiaer menatap Bai An dengan wajah bingung. Ada apa ayah? Apa kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Xiaer penasaran saat melihat ayahnya kini tertawa kecil layaknya seperti orang yang dibodohi selama ini. Bai An terdiam, ia sama sekali tidak menjawab. Kau sangat pandai menyembunyikan diri Wing Zhen, aku telah mengetahui di mana kau menyembunyikan wajahmu. Apa kau tidak ingin keluar dengan sendirinya atau aku memaksamu untuk keluar? Ucap Bai An dengan wajah gelap. Tapi ucapan Bai An tidak direspon. Malah ketiga wanita yang Bai An anggap putri kini menjadi sedikit tegang serta mengambil sikap waspada. Oh, rupanya aku perlu memaksamu untuk keluar Bai Tan. Ucap Bai An langsung memejamkan matanya mencoba untuk menarik Bai Tan atau Wing Zhen. Tapi sebelum Bai An menarik paksa Bai Tan, ia telah keluar dengan sendirinya. Wajah Bai Tan kini tersenyum tipis saat identitasnya telah diketahui. Aku tak menduga kau sangat mengerikan adik, bahkan aku tak pernah menduga jika inti energimu sendiri kau awasi sedemikian rupa, ucap Bai Tan. Tak lama wajah asli Bai Tan berubah menjadi bentuk aslinya. Aku beri 100 poin karena dapat menemukan kloningku adik. Sampai di sini kita berpisah dulu. Semoga kau lebih kuat saat kita bertemu kembali. Sambung Wing Zhen mulai menjadi transparan. Tak akan aku biarkan, teriak ketiga putri Bai An melancarkan serangan jiwa mereka masing-masing. Duar. Tapi gerakan mereka untuk menyerang terlambat. Wing Zhen lebih dulu menghilang. Sementara Bai An hanya diam, karena saat ini jiwanya telah masuk ke dunia inti milik Bai So. Melihat Bai So yang sedikit demi sedikit menjadi buyar akibat Wing Zhen menggerogotinya secara perlahan dari dulu. Bai An memejamkan matanya untuk mencoba mengendalikan emosinya. Orang ini sungguh mengerikan, ia bahkan ikut muncul di saat aku ada di dunia fana. Artinya ia telah mengetahui di mana reinkarnasiku muncul. Gumam Bai An. Bai An menyadari jika Bai Tan adalah Wing Zhen itu karena sedikit demi sedikit ia merasakan jika inti energi dan lautan dantinnya mulai mengecil. Walau samar-samar Bai An tentu sangat teliti. Terlebih ia dapat merasakan jika Bai So mulai hilang kontak dengannya. Apa kau tidak bisa dipulihkan? Tanya Bai An kepada Bai So. Bai So hanya tersenyum tipis sambil menggeleng kepala. Orang ini sangat mengerikan, bahkan hanya kloningnya saja ia bisa mengendalikan aku selama ini. Hati-hatilah tuan muda, ucap Bai So langsung memejamkan matanya. Tidak, kau tidak boleh menyerah akan takdir, lawan takdir itu walau kau hanya sebuah energi, ucap Bai An tiba-tiba muncul di depan Bai So. Bai An mencoba mengalirkan energi jiwanya. Tapi itu percuma saja, karena energi jiwanya mulai melemah dari waktu ke waktu. Sial, aku tak menduga jiwa lautan energi jiwaku juga telah diserap habis, ucap Bai An memasang wajah gelap. Tapi karena dari dulu Bai An pantang menyerah, ia kini mulai berpikir tenang. Mo Liang Yun dan Ancient Blood Demon, yah di antara kedua orang ini aku merasa kau bisa menyatukan diri. Salah satu dari mereka juga akan menjadi kuat jika salah satu dari kalian bisa bergabung, ucap Bai An tersenyum bahagia. Bai So yang mendengar itu bergidik ngeri melihat otak Bai An berpikir cepat,
serta di luar akal sehat ingin menggabungkan dirinya. Wus, Bai An keluar dari dunia inti energi milik Bai So. Pandangan mata Bai An melirik ketiga putrinya. Mei Yin, Ling Sui, bawa kakakku Chen Tian ke sini bersama. Bai An langsung menyebut orang-orang yang benar masih setia kepada dirinya. Bai An tahu jika kakaknya ini mengikuti sifat liciknya dan menggunakan segala cara agar bisa lepas dari musuh. Termasuk berpura-pura memihak musuh. Mei Yin dan Ling Sui saling memandang. Saat mereka akan pergi, mereka mendengar suara Bai An kembali. Jangan biarkan yang lain hidup selain orang-orang yang aku suruh bawa. Kini pandangan Bai An mengarah ke Xier. Xier, apakah energi kehidupanmu bisa membuat inti energi jiwa bertahan hidup lebih lama? Tanya Bai An dengan nada serius. Xier terdiam sesaat. Aku akan mencobanya ayah, tapi aku perlu membawanya ke dunia peri agar memudahkanku untuk membuat ia bertahan hidup. Jawab Xier dengan jujur. Walau Xier bingung, ia saat ini tidak ingin bertanya karena situasinya sedikit tegang. Bai An mengeluarkan Bai So. Bawalah ia ke dunia peri atau inti dimensi klan Bai. Ucap Bai An. Setelah Xier masuk ke dunia peri, Bai An kembali bersuara. Yer, bantu ayah sebentar, ucap Bai An tanpa basa-basi. Wus, Yer langsung keluar, ia kini menghadap Bai An dengan wajah bingung. Cari Ancient Blood Demon itu di sekitaran perbatasan, aku yakin ia ada di sana saat ini, bawa ia menemuiku secepat mungkin. Bai Cuye mengangguk serius. Ayah tenang saja, jika ia tidak mau menuruti perintahku, aku akan menyeretkan ke sini. Ucap Bai Cuye. Mendengar itu Bai An tersenyum tipis. Hati-hatilah dengan musuh yang bisa berada di sekelilingmu. Bai Cuye mengangguk lalu pergi setelah berpamitan dengan Bai An. Kini Bai An berdiri seorang diri. Semoga saja Mo Liang Yun bisa mendengar panggilanku, gumam Bai An dalam hati. Ayo jangan kecewakan Yang Mulia Asura jika kau ingin menjadi penggantiku, teriak sosok jiwa terlihat perkasa. Sementara dua iblis muda kini dipenuhi oleh luka yang sangat parah. Tapi itu tak menghilangkan semangat mereka untuk menjadi kuat. Brak, tanah tempat kedua iblis muda langsung retak karena pijakan kedua iblis tersebut. Hahaha, kalian memang luar biasa, ucap Mo Liang Yun memuji Mo Liang Liu dan Mo Densan. Mendengar pujian dari sosok yang mereka anggap guru, kedua iblis muda ini tidak bangga. Malah mereka bertekad ingin semakin kuat. Tapi wajah Raja Mo Liang Yun tiba-tiba serius saat merasakan gesekan di pikirannya. Gesekan itu mencoba untuk menghubunginya dan mencoba menerobos ke pikirannya. Siapa? Siapa yang mencoba menghubungiku secara paksa? Gumam Raja Mo Liang Yun terdiam. Awalnya Mo Liang Yun ingin mengabaikannya. Tapi karena gesekan ini terus-menerus mencoba menghancurkan penghalang di pikirannya, Mo Liang Yun langsung membuka penghalang di pikirannya. Cepat ke sini, aku butuh bantuanmu. Jangan terlambat. Mendengar suara dari sosok yang ia kagumi, Mo Liang Yun seketika tegang. Beruntung ia membuka penghalang yang mencoba menghubunginya, jika tidak ia pasti akan mendapat murka dari yang ia selama ini kagumi. Wus, tubuh Mo Liang Liu dan Mo Densan langsung diselumi oleh energi jiwa. Ayo kita kembali. Tanpa menunggu keduanya bereaksi, Mo Liang Yun menghilang bersama kedua iblis muda tersebut. Bai An membuka matanya, kini pandangannya langsung mengarah ke pertarungan yang terdengar olehnya. Rupanya aku harus lebih kejam kepada semua musuhku saat ini, terutama mereka pengikut Wing Zhen. Tanpa berlama-lama di sana, Bai An melesat ke arah pertarungan Mei Yin, Ling Sui, Chen Tian bersama beberapa yang ia tahu masih setia. Wus, Bai An muncul di depan salah satu bawahan Li Xing dan Li Meng. Bawahannya ini adalah yang terkuat, jadi Bai An ingin membereskannya terlebih dahulu. Tangan Bai An langsung meluncur dengan cepat. Jelek, crash. Jantung musuh langsung Bai An tarik keluar, tidak ada reaksi dari musuhnya karena bersamaan dengan itu, Bai An juga menyerap semua energinya hingga mengering. Duar, ledakan kecil kembali terdengar dari tangan Bai An yang mencengkram jantung musuhnya hingga hancur.
Tatapan Bai An melirik ke samping. Chen Tian langsung cemberut. Kau sungguh kejam meninggalkan kakakmu di sini, dengus Chen Tian mengeluh. Dengan otak hartamu, aku yakin kau bisa lolos dengan mudah kakak, seorang pencuri bahkan lebih licik dari penipu. Ucap Bai An lalu menghilang. Chen Tian hanya tersenyum kecut mendengar ucapan adiknya. Tatapannya mengarah ke Ling Yanru yang kini diapit oleh 4 musuh. Semenjak kedatangan Ling Sui dan Mei Yin, mereka langsung menyerang bawahan Li Xing dan Li Meng. Itu juga kesempatan bagi mereka berdua karena musuh lengah. Chen Tian yang licin tentu paham mengapa adiknya itu tiba-tiba menghilang. Otaknya sebagai spesialis harta seketika bekerja dan langsung memprovokasi semua saudaranya. Mana yang benar-benar masih setia dan tidak, itu dapat terlihat dari mata dan tingkah mereka. Bai An kembali muncul di depan musuh, dengan seringai lebar Bai An mengayunkan tangannya, bersamaan dengan itu muncul senjata energi yang cukup panjang seperti tombak. Crash! Tubuh musuhnya terbelah menjadi 2 bagian, sebelum tubuh musuhnya terjatuh. Tak lupa Bai An menyerap semua sisa energi musuhnya. Duar! Bai An dengan cepat menghabisi setengah dari musuhnya. Walau begitu ada juga di antara keluarga Bai An yang mati, lantaran musuh sangat kuat dan banyak. Untuk para pengkhianat, Mei Yin lebih dulu memindahkan mereka ke suatu tempat agar ia bisa menyiksanya saat pertarungan berakhir. Di tempat Li Xing dan Li Meng, mereka kini memasang wajah jelek saat Bai An muncul lalu membantai anggota mereka dengan sadis. Sementara Mei Yin terkekeh setiap waktu saat melihat raut wajah musuhnya. Untuk Ling Sui, ia hanya diam saja memasang wajah dingin. Sialan, kenapa dia lama sekali datang, geram Li Meng kepada Dong Jin yang sampai saat ini belum datang. Hei, wajahmu itu lama-lama aku tidak menyukainya, dengus Mei Yin langsung mengayunkan tangannya dengan lembut. Blus, sebuah cahaya seketika melesat ke arah kepala Li Meng. Li Xing yang tahu jika Mei Yin dari tadi main-main kini berteriak keras. Menger cepat hindari cahaya itu, teriak Li Xing serta mencoba ke sana. Tapi Ling Sui menghentikan pergerakannya dan mengunci jalan keluar, agar Li Xing menghadapinya duel. Sementara Li Meng sama sekali tidak mendengarkan ibunya. Ia dengan angkuh melawan cahaya yang ia rasa sangat lemah. Pedang yang Li Meng pedang seketika terpisah menjadi 2 bagian. Mari kita lihat serangan dari yang dikatakan terkuat dari pengikut Asura itu, ejek Li Meng. Gerakan ketiga, pedang penghisap darah. Teriak Li Meng. Blus. Sebuah bilah energi berwarna merah seketika melesat ke arah cahaya. Tak lama bilah energi dari serangan Li Meng membentuk mulut serta gigi vampir. Goar! Terdengar suara dari bilah energi milik Li Meng. Mei Yin seketika tersenyum. Kau terlalu meremehkanku nak, bahkan tuanmu pun akan menghindari seranganku ini. Ejek Mei Yin. Blus! Seketika cahaya dari serangan Mei Yin berubah bentuk. Dari bola cahaya menjadi jutaan jarum cahaya. Duar. Seketika kedua bilah langsung bentrok dan banyak jutaan jarum cahaya milik Mei Yin telah melewati bilah serangan Li Meng. Jelap. Tanpa bisa menghindari jarum cahaya yang datang, kini Li Meng membelalakkan matanya dengan penuh kebencian. Ia terlihat tidak terima kalah dari Mei Yin. Aku akan membunuhmu sialan, teriak Li Meng mencoba melepaskan jarum-jarum cahaya yang tertancap di tubuhnya menggunakan kekuatan penuhnya. Blus, crash. Bertepatan dengan aura Li Meng keluar. Bai An muncul di belakang Li Meng lalu mengayunkan pedang Asura miliknya. Kepala Li Meng langsung terlepas dari tubuhnya. Beruntung aku cepat, jika tidak, aku tidak akan bisa menyerap sisa energi anak ini, gumam Bai An menghela nafas. Mendengar Bai An mementingkan energi yang akan ia serap, Mei Yin langsung cemberut. Oh Mei Yin, kau melakukannya dengan sangat baik, ucap Bai An mengacungkan jempolnya. Sebuah senyum mengambang Mei Yin perlihatkan. Ia sangat senang jika dipuji oleh Bai An. Tapi jika orang lain memujinya, ia pasti akan menghajarnya hingga tidak dikenali orang. Tidak, aku akan membunuh kalian semua, teriak Li Xing. Duar.
Aura disertai darah seketika berceceran dari tubuh Li Xing yang kini hancur. Tak lama tubuh serta darah Li Xing menyatu dengan dalam sekejap. Bai An, Ling Sui, Mei Yin seketika menjadi waspada. Melihat perubahan dari tubuh Li Xing kini membuat mereka yakin jika Li Xing telah menjadi vampir setengah manusia. Vampir, ucap Bai An mengingat masa lalunya. Ini pertama kalinya ia melihat wujud vampir yang sesungguhnya. Wujud Li Xing tidak berubah terlalu banyak di bagian tubuh. Hanya wajahnya saja yang berubah. Bola mata Li Xing berwarna merah bercampur hitam. Gigi Li Xing kini mengeluarkan taring cukup panjang. Aku akan membunuhmu, ucap Li Xing menunjuk Bai An. Bai An seketika menyunggingkan senyum menyeringai. Kau bisa mencobanya jika mampu, ucap Bai An dengan nada dingin. Blus. Tak lama aura Bai An naik pesat serta sebuah bayangan sosok Asura muncul di belakang Bai An. Kini Bai An tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya di depan keluarganya. Karena ia tahu siapa pengkhianat yang selama ini bersembunyi di dekatnya. Mei Yin serta Ling Sui langsung kagum karena Bai An dapat menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Bahkan mereka sampai menduga jika Bai An hanya memiliki tingkat kultivasi dewa penguasa berlian atau dewa penguasa immortal paling tinggi. Tapi dugaan mereka salah, karena Bai An sebenarnya telah mencapai dewa penguasa half immortal bintang 3 awal, di mana kekuatannya ini setara dengan Li Xing sebelum ia berubah menjadi vampire. Hanya dewa penguasa half immortal bintang 3. Berani sekali kau memperlihatkannya di depanku, dengus Li Xing dengan dingin disertai ejekan. Wajah Mei Yin seketika berubah marah saat mendengar ejekan Li Xing. Aku akan mencincangmu hidup-hidup, teriak Mei Yin ingin melesat. Tapi Mei Yin langsung mengurungkan niatnya saat melihat tangan ayahnya terangkat. Biarkan dia bicara sesuka hatinya, aku ingin melihat apakah ucapannya ini benar atau hanya omong kosong, dari seorang wanita penghibur yang biasa bersilat lidah saat menggait pelanggan. Provokasi Bai An langsung membuat gelak tawa Mei Yin. Bahkan Ling Sui ikut tersenyum lucu. Untuk Li Xing, wajahnya langsung menghitam. Tak lama ia menghilang lalu muncul dari atas kepala Bai An. Aku akan membungkam mulutmu itu, ucap Li Xing langsung mengayunkan tangannya. Sebuah bintik-bintik darah seketika muncul dalam jumlah banyak. Bai An yang melihat kecepatan Li Xing sedikit terkejut, tapi dengan tenang ia menutupi tubuhnya dengan hukum api yang telah ia kuasai. Blus, api yang keluar dari tubuh Bai An seketika melelehkan bintik-bintik darah hingga menghilang. Li Xing yang melihat itu menyunggingkan senyum mengejek. Kau mengira dirimu pintar, hanya karena mengira jika ras vampir lemah terhadap api, kau salah besar. Seorang vampir bibrida sepertimu jangan terlalu sombong. Hanya karena setengah darah vampir mengalir di tubuhmu kau mengira dirimu tidak akan bisa mati, dengus Bai An. Aku akan membuatmu mengerti jika kau salah mengambil langkah, dan pada akhirnya hanya ada sebuah penyesalan, sambung Bai An. Celep, Bai An menghilang lalu muncul di atas kepala Li Xing. Bai An kini memaksa kakinya untuk bergerak cepat. Setelah muncul Bai An langsung mengayunkan pedang Asura yang telah ia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Teknik Asura tingkat 4, gerakan pertama Sang Asura, ucap Bai An datar. Wos, bukan sebuah energi yang melesat, melainkan sebuah bayangan yang muncul dari belakang Bai An. Bayangan tersebut kini mulai membentuk sebuah senjata. Inilah uniknya kekuatan serangan Bai An di masa lalu. Bai An bisa mengubah bayangan mirip Asura itu menjadi kehendak dirinya sendiri. Senjata berbentuk tombak melesat dengan kecepatan tinggi merobek ruang. Wos, Li Xing yang melihat itu memasang wajah gelap karena mengerti jika Bai An saat ini menggunakan kekuatan utamanya. Perlu diketahui jika Wing Zhen sebenarnya mengincar bayangan yang muncul di belakang Bai An. Bayangan ini adalah sesuatu yang berharga untuk membangkitkan sosok Raja Vampir. Terlebih bayangan ini pemberian dari sosok yang mereka anggap guru. Prak, tombak tersebut muncul di depan Li Xing tanpa ia sadari. Tapi Li Xing yang telah waspada dari awal langsung membentuk sebuah pertahanan. Muncul sebuah dinding darah di depan Li Xing. Duar, krak-krak.
Walau begitu, dinding darah tersebut tidak mampu menghentikan tombak wujud dari bayangan Asura. Duar, dinding darah seketika hancur. Tapi Li Xing di sini sudah menghilang entah kemana. Pandangan Bai An mengarah ke segala arah. Tak lama ia menggerakkan tombak dari bayangan Asura melalui kehendaknya. Wus, tombak tersebut melesat dengan kecepatan penuh mengejar setitik darah yang berusaha menjauh. Li Xing yang berusaha kabur memasang wajah jelek, ia kini sadar jika terus bertarung, maka ia akan mati, terlebih ada dua wanita yang lebih kuat darinya sedang menonton. Walau Dong Jin datang sekalipun, jika kedua wanita itu menyerangnya secara bersama, maka Dong Jin tidak akan pernah bisa kabur. Sialan kau, teriak Li Xing kini mulai sedikit frustasi. Bai An menyunggingkan senyum tipis mendengar teriakan Li Xing. Dengan semua energi yang ia punya, Bai An mengerahkan tombak bayangannya. Wus, aura dari tombak bayangan tersebut mulai berubah. Tanpa Bai An sadari sebuah senyum muncul dari mata tombak Asura. Li Xing yang merasakan tekanan tersebut membelalakkan matanya saat merasakan sebuah tekanan mengerikan mutlak. Tubuh Li Xing kini tidak bergerak sama sekali. Bai An serta kedua wanita itu tidak tahu apa yang membuat Li Xing terdiam seperti diteror oleh sesuatu. Wus, jelek, srik. Tanpa Bai An perintahkan, tombak tersebut menyerap darah milik Li Xing dan hanya menyisakan energinya. Bai An yang melihat itu langsung menyerap energi milik Li Xing yang kini mati dengan mata melotot ketakutan. Ada yang tidak beres dengan roh senjata Asura pemberian guru. Gumam Bai An. Apa roh ini telah bangkit? Seperti yang guru katakan dulu, jika roh ini sedang mati suri, jika ia bangkit maka musuh yang bisa membuat senjata ini kuat seperti di masa lalu juga akan datang, sambung Bai An kini membelalakkan matanya. Apa guru telah memprediksi ini jika Wing Zhen setengah vampir, lalu guru memberikan senjata roh ini kepadaku untuk melawan jika suatu saat tidak mampu melawan mereka. Gumam Bai An kini merutuki kebodohannya di masa lalu. Bai An terlalu terobsesi dengan apa yang ia lihat serta kekuatan di masa lalu sehingga lupa pesan dari gurunya sebelum pergi. Jadi begitu, aku sadar jika guru memberikan ini artinya aku adalah pelindung selanjutnya dari dimensi pusat ini, gumam Bai An. Tapi aku tak ingin terkekang hanya karena menjadi penjaga. Jalanku dan takdirku masih panjang. Jadi maafkan aku tidak bisa memenuhi keinginanmu guru, sambung Bai An dalam hati. Wus, duar. Bai An langsung mundur saat serangan tiba-tiba muncul di depannya. Pandangan Bai An kini sangat tajam mengarah ke sosok yang ia kenal. Dong Jin, Ling Qin. Aku tak perlu repot-repot mencari kalian, karena kalian sendiri datang untuk kematian yang lebih cepat, ucap Bai An dengan dingin. Roh Asura di tubuh Bai An bergejolak. Bai An kini menyadari jika roh senjata pemberian gurunya ini belum bangkit, dan untuk membangkitkannya, maka makanannya adalah ras demi human atau setengah darah vampir. Keluarlah dan lakukan sesuka hatimu, ucap Bai An. Blus, bayangan Asura muncul lalu membentuk sebuah kapak. Wus. Melihat bayangan Asura yang kini berubah menjadi kapak membuat Dong Jin serta Ling Qin tahu jika di depan mereka adalah Ling Bai An atau Asura. Sialan, jika aku tahu orang ini adalah Asura, aku akan menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya saat melancarkan serangan tadi, ucap Dong Jin kesal. Yang lalu biarlah berlalu, lebih baik kau urus dia dan aku akan menahan dua wanita ini, ucap Ling Qin. Ling Qin adalah bawahan terkuat milik Wing Chen saat ini, ia yang paling menghampiri sosok setengah vampir atau vampire kelas 4. Ling Qin ikut ke sini karena ditugaskan langsung untuk melihat kekuatan dari bayangan yang ada di tubuh Bai An, atau senjata roh Asura. Dong Jin hanya mendengus saat diperintahkan oleh Ling Qin. Tapi Dong Jin tetap melesat ke arah Bai An. Dong Jin sama sekali tidak mengetahui tentang senjata roh Asura. Yang ia tahu hanya sosok bayangan yang muncul dari tubuh Bai An adalah kekuatan Bai An yang terkuat. Dengan cepat Dong Jin bergerak ke arah Bai An. Sosok yang dulu adalah tuannya. Bai An yang melihat Dong Jin bergerak ke arahnya terlihat tenang.
Aku tahu tujuanmu yang sebenarnya jika langsung bergerak menyerang, ucap Bai An terdengar datar. Apa yang dikatakan oleh adikku dulu memang benar, sekali perampok tetap saja memiliki sifat rakus, itu tidak akan berubah kecuali mati yang mampu menghentikannya, sambung Bai An langsung mengeluarkan Bai Cuye. Wos, Bai Cuye yang dikeluarkan secara paksa langsung melirik ke arah Dong Jin. Dengan cepat Bai Cuye paham maksud ayahnya mengeluarkan dirinya. Wos. Wos. Bai Cuye muncul di depan keluarganya guna untuk melindungi mereka dari Dong Jin. Dong Jin langsung menghentikan langkahnya. Ia kini menyeringai saat niatnya diketahui oleh Bai An. Awalnya Dong Jin ingin menggunakan semua keluarga Bai An sebagai umpan, agar memudahkan dirinya untuk membunuh Bai An. Tapi saat ini ia sudah tidak ingin melakukan hal itu. Hohoho, aku tak menduga jika putramu yang dulunya tak berguna ikut bereinkarnasi bersamamu, ejek Dong Jin melirik Bai Cuye. Mendengar itu, Bai Cuye hanya memasang wajah datar tanpa ekspresi. Hal itu membuat wajah Dong Jin langsung gelap karena merasa diremehkan. Aku akan mencincang kalian berdua, ucap Dong Jin. Wos. Sebelum Dong Jin bergerak, sebuah kapak muncul di depan Dong Jin. Duar, Dong Jin yang terhantam langsung berubah menjadi kabut darah. Tapi tak lama ia kembali menyatu. Darah-darah yang berceceran terlihat bergerak dengan kecepatan penuh ke sebuah darah berwarna merah terang. Wos, wah lumayan juga, baru kali ini aku merasakan kematian, ucap Dong Jin menyeringai kejam ke arah Bai An dan kapak yang melayang di depannya. Bukan mati seutuhnya, Bai An dapat mengetahui jika Dong Jin menyembunyikan jantungnya sedemikian rupa, sehingga ia hancur seolah-olah layaknya orang mati. Tapi yang membuat Bai An heran adalah, dantian dan semua saluran meridian Dong Jin ikut hancur, itulah hal yang terpenting di jalan kultivator. Bagaimana bisa dantian serta semua jalur meridiannya bisa menyatu lagi? Gumam Bai An berpikir sesaat. Apakah ia memusatkan semuanya ke jantungnya? Karena aku menebak kelemahan ras ini berada di jantung. Bukan inti dantian atau pusat energinya. Mata Bai An seketika berkilau. Secara serempak ia bergerak sambil mengeluarkan pedang Asura, hal yang sama dengan senjata roh Asura. Wos, melihat keduanya bergerak serempak, Dong Jin mengerutkan keningnya. Bukankah jika ia ingin menggerakkan bayangannya, maka ia harus memusatkan pergerakan senjatanya sehingga harus diam. Bagaimana bisa ia bisa bergerak secara bersamaan? Gumam Dong Jin. Walau begitu, Dong Jin tidak terlalu mau banyak berpikir. Dengan cepat ia bergerak sambil mengayunkan kapak bermata dua. Senjata andalannya. Wos, duar. Kapak dan kapak langsung bentrok hingga membuat ledakan, serta percikan listrik dan api secara bersamaan. Dong Jin mengerutkan keningnya saat tangannya merasakan kram. Bagaimana bisa? Sebelum Dong Jin mampu menyelesaikan ucapannya, Bai An muncul dari samping. Crash! Tangan Dong Jin langsung putus, Dong Jin mundur 2 langkah. Slek! Tak lama lengan kanannya yang putus tersambung dalam beberapa detik. Benar dugaanku jika seluruh tubuhnya ibarat cangkang kosong, ia tidak akan merasakan sakit dan pusat kekuatannya ada di jantung serta darah. Gumam Bai An melirik ke arah senjata rohnya. Senjata roh Bai An tentu langsung menyerap darah milik Dong Jin dalam seperkian detik, tanpa Dong Jin mampu sadari tadi. Dong Jin yang kini baru menumbuhkan tangannya merasa ada yang kurang. Tapi ia tidak tahu apa itu. Sialan kau, teriak Dong Jin ke arah Bai An. Ia merasa dipermalukan oleh orang yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Dong Jin kini memiliki tingkat kultivasi Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 2 Puncak. Sangat jauh dari tingkat kultivasi Bai An yang berada di Dewa Penguasa Setengah Immortal Suci Bintang 3 awal. Bai An pun sadar perbedaan tingkat kekuatan jika sudah mencapai Dewa Penguasa Immortal Suci, karena dulu ia pernah berada di puncak kekuatan itu. Orang ini ternyata telah berada pada tingkat Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 2 Puncak. Sungguh mengerikan ras vampir bisa membuat orang seperti Dong Jin ini bisa sampai ke tahap ini, gumam Bai An.
Sret, wos, duar. Bai An menghindar saat Dong Jin mencoba menargetkannya. Melihat Bai An sudah mengusai hukum ruang dan dengan mudah merobek ruang, Dong Jin kini mendengus ringan. Dengan cepat Dong Jin mengayunkan kapaknya. Wos, sebuah bilah energi berbentuk darah melesat ke arah Bai An dalam jumlah puluhan. Bai An menyeringai saat melihat hal itu. Senjata roh Bai An pun dengan bersemangat melesat lalu membentuk sebuah perisai. Duar, ledakan cukup besar sedikit mengguncang tempat tersebut. Dong Jin tidak sadar jika serangannya diserap oleh roh senjata Bai An. Tapi Ling Qin yang dapat menyadarinya. Ling Qin yang ingin memberitahu Dong Jin untuk hati-hati tidak jadi saat banyak bola cahaya melesat ke arahnya. Tatapan mata Ling Qin kini mengarah ke Mei Yin yang tidak setengah-setengah dalam menyerangnya. Wos, Ling Qin tahu jika ia tidak menghindar maka ia bisa terluka parah. Saat Ling Qin ingin merobek ruang untuk menghindar, sebuah ilusi langsung mengganggu pikirannya. Sial, aku lupa jika Ling Sui ada di sini. Gumam Ling Qin langsung berubah menjadi kabut darah. Duar-duer-dur, kabut darah seketika meledak oleh serangan bola cahaya Mei Yin. Mei Yin tahu jika ia tidak meledakkan serangannya, maka kabut darah tersebut mampu keluar dari area serangannya. Slek, mata Mei Yin serta Ling Sui sedikit mengerit saat merasakan bau darah Ling Qin. Sial, dia berhasil selamat, ucap Mei Yin kesal lalu mencari kemana Ling Qin pergi. Dia sudah pergi, dia kesini hanya untuk melihat sejauh mana tingkat kekuatanku berkembang. Ini pasti perintah dari Wing Zhen, ucap Bai An muncul di samping Mei Yin dan Ling Sui. Bai An tahu jika ia tidak akan bisa mengejar Dong Jin yang mundur tadi, jika ia memaksa dengan kekuatannya saat ini maka ia bisa mati. Terlebih Dong Jin belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam melawannya. Bai An pun belum menggunakan kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Ia sadar jika Dong Jin hanyalah umpan sehingga hanya menggunakan senjata roh tanpa ia genggam. Kekuatan asli Bai An adalah saat ia bergabung dengan bayangan Asura atau senjata roh Asura. Jika Bai An bergabung maka kekuatannya akan meningkat jauh. Lalu apa langkah yang akan kita lakukan ayah? Tanya Mei Yin penasaran. Sekarang aku tahu mengapa Wing Zhen dari dulu tidak membunuhmu setelah aku direinkarnasi berkali-kali. Ucap Bai An tersenyum kecil. Memang apa tujuannya? Tanya Mei Yin kini bersemangat dengan mata kelincinya. Bai An hanya tersenyum misterius yang membuat Mei Yin cemberut. Jika semua bawahan Mei Yin melihat Mei Yin cemberut, maka mereka akan melototkan matanya tidak percaya. Tep-tep, terdengar suara langkah kaki menghampiri Bai An dan dua wanita yang bersama Bai An. Ayah, dari pandangan YR tadi jika mereka menginginkan bayangan Asura milik ayah, aku melihat mata Ling Qin sangat serakah saat melihat bayangan Asura milik ayah. Ucap Bai Cuye datar. Tebakanmu benar, Wing Zhen lah yang menginginkan ini dari dulu, mungkin tujuannya berguru ke guru ayah adalah ini. Tapi karena ayah yang diberikan kepercayaan membuat Wing Zhen mencoba segala cara untuk merebutnya di masa lalu. Bai An langsung membuat spekulasi dan mungkin gurunya juga tahu jika Wing Zhen adalah ras demi human. Tapi karena suatu hal, gurunya tidak bisa membunuh Wing Zhen. Atau, Bai An tiba-tiba sadar jika ini ujian dari gurunya agar dirinya lah yang membunuh Wing Zhen. Tidak mungkin, gumam Bai An langsung menggelengkan kepalanya. Tep-tep. Tatapan Bai An kini mengarah ke kakaknya yang terlihat seperti anak kecil. Hehehe, bukankah tadi kau sendiri menikmati peranmu kakak, jadi jangan tatap aku seperti penjahat. Kekeh Bai An. Walau aku sudah menyadari jika kau merencanakan sesuatu. Tapi aku tidak menduga jika kau menuduh kakakmu sendiri seorang pengkhianat, dengus Chen Tian. Tapi tak lama wajahnya berubah serius. Chen Tian mendapat banyak informasi dari keponakannya Bai Cuye, mengapa Bai An melakukan ini sehingga ia tidak mempermasalahkannya. Ada apa? Kenapa wajahmu tiba-tiba serius? Tanya Bai An merasa ada sesuatu yang penting. Aku tahu mengapa kau menuduhku, ini tentang kematian nenek bukan? Ucap Chen Tian serius.
Tentu Bai An mencurigai kematian neneknya ada hubungannya dengan kakaknya ini, walau kakaknya ini adalah cucu kandung. Tapi siapa tahu ia hanya menyamar, jadi wajar Bai An berpikir sampai ke sana. Long Yuan dan Hei Long, sebelum nenek dikuburkan, aku mencium bau tubuh naga dari jasad nenek. Wajah Chen Tian kini sangat serius yang membuat Bai An mencoba mengingat dan mencerna apa yang mencurigakan dari orang yang dituduh oleh kakaknya. Untuk saat ini lakukan seperti biasa saja, jangan curigai mereka, karena aku memiliki langkah-langkah tertentu untuk mengungkap mereka walau terlihat seperti mengobarkan mereka. Di sini juga aku ingin melihat kesetiaan mereka, apakah mereka benar-benar keluarga atau tidak. Ucap Bai An terdiam beberapa saat. Tentunya aku juga akan menaruh orang-orang yang cerdik seperti dirimu, untuk memancing mereka di setiap kelompok yang ingin aku tugaskan, sambung Bai An. Bai An lalu memandang ke arah Mei Yin, Ling Sui, Xie, Bai Chuye. Kalian mungkin tidak bisa menyembunyikan diri lagi, terutama Xie dan Ye. Terlebih satu dari 4 jenderal Asura yang aku anggap setia ternyata ikut berkhianat. Pandangan Bai An mengarah ke Ling Feng yang kini membawa pamannya di masa Ling Xuan. Wos, brak, tubuh Ling Xuan terjatuh dengan tubuh setengah sekarat, semua jalur energinya disegel oleh Ling Feng. Aku tak menduga jika kau mengikutinya Paman Xuan, apa yang membuatmu untuk berkhianat? Tanya Bai An dengan nada sopan. Ling Xuan hanya tertawa kecil sambil melirik Bai An dengan tatapan mengejek. Kau tahu, dia adalah monster yang sesungguhnya, aku lebih baik berpihak kepadanya dari mata-mati mengenaskan karena tetap mengikutimu. Ucap Ling Xuan. Mendengar itu Bai An tersenyum dingin. Kau salah Paman, apa kau mengira aku ini orang yang baik? Ucap Bai An menyeringai kejam. Wos, sebuah rantai tercipta dari roh senjata Asura. Rantai tersebut langsung mengikat tubuh Ling Xuan lalu menyerap energinya secara perlahan. Bai An melirik ke arah Bai Chuye. Aku rasa kau tahu apa yang kau lakukan Ye, ucap Bai An tersenyum kejam. Ye mengangguk datar, ia langsung melesat dalam bentuk darah lalu masuk ke dalam tubuh Ling Xuan. Pandangan Bai An mengarah ke Xie pun tersenyum cerah. Sama halnya dengan Mei Yin dan Ling Sui. Mei Yin bertugas untuk mencabik-cabik jiwa Ling Xuan tanpa henti dan Xie bertugas menyembuhkannya. Sementara Ye menyiksa dan menyerap inti darah Ling Xuan. Ling Sui membuat ilusi agar Ling Xuan diteror terus-menerus. Bai An yang melihat itu tersenyum tipis, sementara keluarga Bai An yang ikut menonton hanya bisa terdiam dengan tubuh tak henti-hentinya bergetar saat melihat siksaan yang Bai An perintahkan. 2 hari berlalu, setelah Ling Xuan mati mengenaskan dan jiwanya dibawa Mei Yin untuk disiksa lagi, karena Mei Yin sangat membenci orang yang tidak tahu rasa terima kasih. Wos, tep-tep, kenapa kau lama sekali? Ucap Duandu langsung protes setelah merasakan kedatangan kakaknya. Tanganku terasa kaku berada di sini. Jadi kapan kita menghancurkan mereka? Tanya Tulong mengangguk-angguk bersemangat. Go Long dan Go Han juga ikut muncul, bukan hanya mereka saja, istri, ibu, nenek, paman serta keluarganya yang lain ikut berkumpul. Bai An pun menjawab dengan polos tanpa ada yang curiga. Mereka pun mengobrol serta membahas pertarungan Bai An bersama keluarganya. Sementara di sisi prajurit pembantai serta pasukan Tulong, kini bersemangat saat mendengar cerita Chen Tian, saat menjarah harta musuhnya tanpa tersisa apapun. Tak lama terdengar suara teriakan dari para prajurit pembantai dan pasukan Tulong. Hidup dewa penjara, hidup dewa pencuri, hidup dewa perampok. Berbagai teriakan kini Chen Tian dengar, dengan bangga ia mengangkat kepalanya. Duandu yang mendengar nama kakaknya diagung-agungkan langsung mendengus. Apa hebatnya mencuri, menjarah, merampok, seperti orang yang tidak pernah makan saja, bahkan sampai-sampai memungut pakaian, dengus Duandu. Jika harta bisa dibawa mati aku pun ingin melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya tidak, jadi itu hanya pekerjaan untuk orang-orang yang sudah tidak memiliki otak saja atau bisa dibilang idiot, sambung Tulong menyindir.
Walau Tulong terdengar tidak nyambung, tapi orang-orang dapat mengambil makna ucapannya. Tentu saja idiot, bahkan melebihi idiot. Karena hanya orang waras saja yang akan bekerja demi menghasilkan uang yang layak. Itulah makna yang mereka ambil dari ucapan Tulong. Chen Tian yang disindir maupun diejek langsung terkekeh kecil. Hahaha, kalian dengar, bahkan mereka pun iri. Biasanya orang yang iri akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang yang tempat mereka iri. Tak mau kalah, Duandu dan Tulong ingin membalas, tapi tidak jadi saat mendengar suara gerutuan. Duandu hanya tersenyum lembut saat melihat putranya yang kini menggerutu sambil tertidur di pangkuannya. Sementara Tulong saat ini telinganya dijewer oleh Nisian, entah kapan mereka bersama dan jatuh cinta satu sama lain. Bahkan Baian cukup heran melihat mereka cepat sekali akrab. 1 hari berlalu setelah melakukan obrolan kecil serta melakukan beberapa rencana kecil. Baian sengaja memberitahukan rencananya ini kepada semua keluarganya. Ini tidak lain untuk memancing apakah ada lagi pengkhianat. Menurut Baian dalang utamanya mungkin sudah ia bongkar, yaitu Baitan atau setengah dari jiwa Wing Zhen. Tapi tidak memungkinkan jika Baitan mampu menghasut beberapa dari keluarganya dulu, saat di dunia fana. Baiklah, setelah berusaha meningkatkan kekuatan serta membuat benteng di perbatasan wilayah inti dan wilayah tengah, kita akan lebih dulu melakukan serangan kecil untuk memancing mereka keluar. Semuanya mengangguk saat mendengar suara Baian yang tegas dan jelas di kuping mereka. Wus-wus, seketika pandangan Baian dan yang lainnya mengarah ke beberapa orang yang menuju ke tempat mereka berkumpul. Melihat orang tidak dikenal datang, semua keluarga Baian langsung memasang kuda-kuda siap menyerang. Dan yang paling semangat adalah Tulong serta Gou Han. Mereka kini siap merubah diri mereka ke wujud asli. Tapi Ling Feng mengangkat tangannya saat mengenali puluhan orang yang menghampiri mereka. Sementara Baian mengenali 2 dari puluhan orang ini. Mereka semua orangku, tahan dan turunkan senjata kalian. Ucap Ling Feng melirik ke arah pamannya Baian. Baian hanya mengangguk santai, yang membuat Tulong serta keluarga Baian yang merasa bosan dan ingin bertarung, kini berdecak kesal. Wus-wus, tep-tep, ada apa? Tidak biasanya kalian sedikit tergesa-gesa sehingga memunculkan hawa keberadaan kalian. Tanya Ling Feng heran. Maaf tuan, izin melapor. Semua orang yang ada di wilayah inti menghilang tanpa jejak. Bahkan saking penasarannya, saya langsung memberanikan diri untuk ke wilayah inti pusat. Di sana juga telah kosong, seolah tidak ada penghuni, ucap salah satu yang bernama Ling Chuan. Ling Chuan adalah salah satu murid Ling Feng di masa lalu. Baian pun langsung mengenalinya walau saat ini ia telah tua. Ling Feng, Ling Sui, Xie, Duandu, Tulong serta semua keluarga Baian sangat terkejut saat mendengar itu. Tatapan tajam serta tak percaya kini mereka arahkan ke Ling Chuan. Ling Chuan sedikit gugup saat ditatap seperti ini. Ia merasa ditelanjangi bulat-bulat. Baian adalah orang yang paling santai. Pikirannya kini tertuju ke suatu tempat. Sementara Duandu yang tadinya ikut terkejut ikut memikirkan hal itu. Kak, apa perlu kita ke sana untuk memastikannya? Tanya Duandu. Memastikan apa? Tanya Xie dan Mei Yin kini penasaran saat mendengar ucapan Duandu. Dunia bayangan, atau inti bayangan yang tersisa milik Duer, ucap Baian langsung memberitahu semuanya. Saat semuanya terkejut dan menatap Duandu dengan tatapan tak percaya, terlebih Mei Yin, Ling Sui dan Ling Feng. Mereka yang masih hidup dari dulu tentu tak menyangka jika sebelum Duandu mati, ia sempat menaruh inti bayangan atau inti energi bayangannya. Saat ini juga mereka sadar jika Duandu belum mempunyai sebuah inti energi dari hukum yang ia kuasai. Hukum yang telah mencapai tingkat surgawi, maka orang yang menguasai sampai tahap itu, akan mempunyai inti dari hukum tersebut. Bagaimana bisa kau? Sebelum Ling Feng menyelesaikan ucapannya, Baian dan senjata rohnya langsung melesat. Wus! Sebuah serangan gabungan dari Baian dan senjata roh langsung melesat ke ruang kosong. Duar! Tak lama sebuah bayangan langsung terlempar.
Ling Sui, Mei Yin langsung menutup jalan keluar, sementara Ling Feng ikut melesat ke arah Bai An. Bukan hanya mereka, Tulong serta Duan Du dan yang lainnya ikut melesat. Walau mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh Bai An, mereka semua tidak bertanya dan hanya menatap orang yang kini Bai An serang perlahan bangkit. Ternyata rencana ayah untuk memancing yang satunya keluar tidak terlalu sulit, ucap Mei Yin dan Xie tersenyum menjijikkan. Mendengar itu, semua keluarga Bai An yang awalnya penasaran dengan apa yang terjadi kini terkejut. Mereka yang terkejut tentunya orang-orang yang tidak mengetahui rencana Bai An, termasuk Duan Du dan Tulong. Xiong Zai, apa kau ingin membela diri? Tanya Xie kini dengan nada dingin. Xiong Zai, sekarang aku ingat jika orang yang menusukku dari belakang adalah dirimu. Raut wajah Duan Du seketika berubah. Wajah Duan Du saat ini tidak pernah dilihat oleh semua keluarga Bai An, baik di masa lalu maupun saat ini. Aku tak menyangka jika kau tidak menyembunyikan namamu sendiri, Xiong Zai, sambung Duan Du dengan nada penekanan, sambil melangkah tanpa menghiraukan kakak dan keluarganya. Tep-tep, sementara Xiong Zai yang identitasnya telah terbongkar hanya terkekeh mengejek. Tidak ada jejak raut wajah Xiong Zai perlihatkan. Malah yang semua orang lihat adalah wajah licik Xiong Zai. Aku sangat bahagia saat membayangkan matamu di masa lalu. Apa kau ingat saat wajahmu yang tidak percaya saat aku menusukmu, ucap Xiong Zai terkekeh kecil. Aku mengakui jika di antara semua yang pernah aku temui, kaulah orang yang paling licik dan licin. Bahkan sampai saat ini aku tidak bisa menebak wajah aslimu. Jadi wajar saja kau sampai saat ini bisa bersembunyi dari kami semua. Duan Du kini menciptakan sangat banyak bayangan yang terbentuk menjadi sebuah pasukan. Semua bayangan ini terlihat siap menerima perintah dari Duan Du. Tapi Duan Du masih diam sambil melihat wajah Xiong Zai. Kalian semua sungguh naif, ingin melawan Tuan. Hahaha, jangan mimpi, untuk membongkar diriku saja kalian masih tidak mampu. Jika saja aku tidak tertipu tadi dan sampai saat ini aku tidak bisa mengirim informasi, mungkin aku tak akan melakukan gerakan mencurigakan. Jadi anggap saja kalian beruntung, ejek Xiong Zai sambil melirik ke arah Bai An. Wus, sebuah sinar merah melesat dari mata Xiong Zai ke arah Bai An. Bam, dengan sigap roh senjata Bai An melahap sinar yang tak lain adalah energi berkekuatan besar. Xiong Zai memicingkan matanya saat melihat bayangan Asura yang tentunya ia tahu jika ini adalah senjata terkuat Bai An. Tapi Xiong Zai tidak menduga jika serangannya bisa dilahap, tidak seperti di masa lalu yang hanya bisa menyerang serta bertahan. Bagaimana bisa? Gumam Xiong Zai sedikit terkejut, tapi tak lama wajahnya kembali datar. Aku tak menduga jika apa yang diinginkan oleh Tuan memang sesuatu yang spesial, ucap Xiong Zai sedikit memuji. Pandangan Xiong Zai mengarah ke keluarga Bai An dengan senyum tipis. Pilih biarkan aku pergi, atau... Wus, mati kau beruang sialan, teriak Tulong kini dalam mode setengah bentuk aslinya. Tangan kiri Tulong juga mengayunkan cakar berbentuk pedang. Wus, duar. Ledakan dahsyat seketika membuat para pasukan Tulong serta keluarga Bai An yang merasa akan menjadi beban, mundur sejauh mungkin. Bahkan Go Long, Go Han, Xie, Bai Chuye, Bai Han, yang memiliki kekuatan cukup tinggi ikut mundur. Mereka sadar jika ini bukan pertempuran mereka. Sementara Bai An, Mei Yin, Ling Sui, Ling Feng, Duan Du serta Tulong masih berdiri di tempat yang akan menjadi ladang pertarungan. Mereka semua tahu jika Xiong Zai masih hidup tanpa terluka, karena tingkat kekuatan Xiong Zai di atas semua yang ada di sana. Bahkan Mei Yin yang terkuat atau berada di tingkat dewa penguasa immortal suci bintang 4 awal pun harus waspada saat melawan Xiong Zai yang hampir mencapai kekuatan puncak dimensi pusat. Dewa penguasa immortal suci bintang 5 awal. Ucap Bai An langsung merasakan kekuatan Xiong Zai saat ini. Tulong yang mendengar itu terkejut luar biasa, karena ia orang yang saat ini bentrok langsung dengan Xiong Zai tak menyangka jika Xiong Zai sekuat itu.
Tulong mengira jika Xiong Zai sedikit lebih kuat darinya, sehingga ia menyerang tanpa diperintahkan. Dengan segera Tulong ingin mundur terlebih dahulu, karena tidak mungkin dirinya menang, walau Tulong ada puluhan sekalipun. Namun saat akan bergerak mundur, tangan kiri Tulong tidak bisa digerakkan. Saat Tulong melihat ke arah depan, bertepatan dengan asap bercampur debu kini menghilang. Tulong melihat sebuah tangan yang berbentuk monster berwarna merah darah, sedang mencengkram erat cakar pedangnya. Xiong Zai menyeringai tipis. "Kenapa kau cepat sekali ingin pergi? Temanilah aku bermain-main," kekeh Xiong Zai. Tangan kiri Xiong Zai seketika berubah menjadi darah, dan tak lama membentuk sebuah cakar pedang yang mirip dengan tangan kiri Tulong. Dengan santai Xiong Zai mengayunkan tangan kirinya ke arah lengan Tulong. Tulong seketika memasang wajah ganas. "Sialan, aku akan membunuhmu," teriak Tulong langsung menerjunkan kakinya ke wajah Xiong Zai. Terlihat jika Tulong seperti ingin santo saat mengangkat kedua kakinya. Bam! Ledakan kecil terdengar, saat ini kaki Tulong mendarat di wajah Xiong Zai. Tapi Xiong Zai terlihat tidak terluka sedikitpun. Apa kau puas?" ucap Xiong Zai memiringkan kepalanya agar kedua kaki Tulong terlepas dari wajahnya. Tapi kaki Tulong seperti sebuah perekat yang sulit lepas. Hal tersebut membuat Xiong Zai menggeram marah. Wus! Dengan cepat tangan kiri Xiong Zai bergerak untuk memotong kaki Tulong. Treng! Duar! Namun sebelum sampai, sebuah tombak berbentuk tongkat dengan ujung lancip langsung menghentikan tangan kiri Xiong Zai, dan sebuah bayangan langsung memukul perut Xiong Zai hingga terlempar. Wus! Tep-tep! Ling Feng dan Duan Du muncul sambil membantu Tulong berdiri. Xiong Zai yang menabrak sebuah gunung kini ingin bangkit, tapi pandangannya mengarah ke samping. Wus! Sebuah selendang langsung berbentuk cambuk dengan sebilah mata pisau, melesat ke wajah Xiong Zai. Tahu siapa yang menyerangnya, Xiong Zai tentu langsung menghindar. Duar! Sebuah kawah seketika tercipta setelah Xiong Zai melakukan salto ke atas. Wus! Tak diberi waktu luang, sebuah belati yang ditutupi hukum es melesat ke arah Xiong Zai. Duar! Belati tersebut langsung hancur bercampur aura dingin menyebar ke segala arah. Melihat tangan kanan Xiong Zai membentuk tombak bermata dua yang telah menghancurkan senjata Ling Sui, kini membuat Ling Sui melempar banyak belati. Jeder! Jeder! Duar-duar! Setelah jeda 1 detik dari serangan Ling Sui, sebuah cambuk kembali melesat ke arah Xiong Zai. Bukan hanya cambuk saja, sebuah tombak layaknya tongkat melesat di udara setelah dilempar oleh Ling Feng. Wus! Sialan, bisa-bisanya aku dipermainkan oleh orang-orang lemah, teriak Xiong Zai mulai kesal. Blus! Duar! Seketika kedua serangan dari Mei Yin dan Ling Feng terpental yang membuat kedua senjata tersebut kembali ke pemiliknya. "Aku akan membuat kalian sadar jika kalian ini benar-benar lemah dan pecundang," ucap Xiong Zai dengan nada dingin. Tatapan Xiong Zai kembali mengarah ke semua keluarga Bai An. Saat ini tujuan Xiong Zai ingin membuat mereka semua frustasi. Tapi niatnya ini harus terhenti saat sebuah suara dengan santai menyapanya. Apa benar kami lemah? Jika begitu buktikan, ucap Bai An tersenyum kecil. Bai An yang sedari tadi tidak ikut menyerang alasannya karena ingin melihat di mana letak kelemahan Xiong Zai. Dan yang kedua adalah ia mendapat sinyal panggilan dari Mo Liang Yun jika beberapa saat lagi akan sampai. Sementara untuk iblis darah kuno, ia sudah berada di dunia milik Xier semenjak Bai Chuye muncul. Artinya ia sudah kembali membawa orang tersebut. Wus! Bai An saat ini tidak terpisah lagi dengan senjata roh Asura, itu karena saat ini senjata tersebut sudah bisa ia pegang karena mendapat asupan yang cukup. Walau masih kurang untuk membentuk sosok senjata asli pada umumnya, Bai An tetap mampu memegangnya saat ini. Kini senjata roh Asura dalam bentuk pedang, Bai An yang lebih menguasai teknik berpedang langsung melakukan gerakan cepat dengan mengayunkan pedangnya. Wus! Sebuah bilah melesat dengan kecepatan melebihi cahaya maupun udara. Crash!
Bahkan Xiong Zai seketika membelalakkan matanya saat melihat lehernya terputus. Tanpa terasa tubuhnya merinding, walau saat ini ia belum mati. Sret, setelah Xiong Zai menyatukan lehernya, ia kini sedikit ketakutan terhadap Bai An. Baik di masa lalu dan sekarang, sosok penguasa mutlak memang bukanlah lelucon baginya saat ini. Sialan, kenapa aku ketakutan, gumam Xiong Zai dalam hati. Tugasnya di sini sebenarnya hanya mengikuti pergerakan Bai An dari awal lalu mengirim informasi tanpa disadari. Tapi setelah ketahuan, ia tentu akan dihukum oleh Wing Zhen. Jadi ia berniat untuk membawa bayangan Asura Bai An, karena hal itulah yang diinginkan oleh Wing Zhen saat dari awal ia mengajak mereka untuk berkhianat. Mereka pun akan dibagikan banyak hadiah, dan hadiah utamanya adalah kekuatan, seperti saat ini. Jika dalam pertarungan maka jangan melamun, ucap Bai An datar. Crash. Lagi-lagi kepala Xiong Zai terpotong. Tapi tak lama ia kembali menyatu. Bai An hanya santai saja saat melihat tubuh Xiong Zai menyatu, sementara Mei Yin, Ling Sui, Ling Feng, Tulong serta Duan Du kini ingin menggabungkan mereka untuk memusnahkan Xiong Zai. Mereka yakin dengan gabungan mereka serta dibantu hukum api Tulong dan Duan Du, maka Xiong Zai akan mati. Bai An yang tahu dari awal hanya membiarkannya saja, karena ia tidak ingin mencolok saat akan membunuh Xiong Zai nantinya. Xiong Zai langsung mundur setelah lehernya terpisah kedua kali. Sialan, ada yang tidak beres dengan orang ini, gumam Xiong Zai curiga saat Bai An hanya ingin memotong lehernya. Xiong Zai tentu berpikir begitu, karena dengan mudahnya Bai An memotong lehernya. Maka Bai An tentu bisa memotong tubuhnya. Saat sadar jika tujuan Bai An adalah sebuah inti darahnya, atau jantung yang ia sembunyikan di inti darahnya kini membelalakkan matanya. Walau hancur jika jantungnya hancur, maka ia akan mati. Xiong Zai yakin jika Bai An saat ini mengetahui di mana ia menyembunyikan jantungnya. Dengan cepat Xiong Zai membalikkan diri lalu melesat ke arah bukit yang ada danaunya. Di danau tersebut ada sebuah kolam darah yang tak lain inti darahnya. Sementara di dasar danau ada jantung yang terus berdetak. Sialan, kapan orang itu mengetahuinya? Kutuk Xiong Zai ke arah Bai An. Wus, crash. Lagi-lagi leher Xiong Zai terpotong dan bilah pedang Bai An tetap melesat ke arah bukit, yang kini sedikit demi sedikit mengikis bukit tersebut. Kepala dan tubuh Xiong Zai kembali utuh, pandangan Xiong Zai melirik ke arah bukit tempat ia menyembunyikan jantung serta inti darahnya. Awalnya Xiong Zai berniat mempermainkan mereka semua lebih dulu, lalu menyiksanya. Tapi setelah melihat kekuatan senjata Bai An yang mengerikan, kini ia berniat untuk melarikan diri. Bahkan saking paniknya, ia tidak berpikir jernih saat ini. Dengan cepat Xiong Zai melesat saat melihat bilah pedang Bai An kini hampir menembus danau yang telah ia perkuat oleh formasi. Duar. Mata Xiong Zai melotot saat melihat bukit kecil tersebut tiba-tiba meledak serta sebuah hujan darah tiba-tiba menyemprot dari bukit. Hujan darah itu tak lain inti darah yang telah lama ia kumpulkan. Sialan, aku akan membalas kalian semua nanti. Teriak Xiong Zai sambil tetap berusaha melesat ke jantungnya yang kini berdetak lebih cepat. Xiong Zai juga mengalami sedikit sakit saat menyadari jantungnya kini tergores oleh tanah. Wus! Semua keluarga Bai An yang terkuat langsung muncul, kini mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk mencoba menghancurkan Xiong Zai. Mereka tidak sadar jika bagaimanapun mereka menyerang Xiong Zai, maka tubuhnya akan utuh kembali selagi jantungnya masih berdetak. Bertepatan dengan itu Bai An langsung memejamkan matanya. Blus! Mata Bai An langsung berwarna putih polos. Tangan Bai An yang menggenggam erat senjata roh Asura langsung bergumam. Teknik Asura tingkat 5. Pedang Asura. Bai An langsung mengayunkan tangannya. Wus! Bilah sosok bayangan melesat ke arah jantung Xiong Zai. Sosok tersebut adalah roh senjata Asura, bahkan Bai An tidak menyadarinya dan hanya mengira itu serangan energi saja. Jelek, sosok roh senjata Asura melewati Xiong Zai lalu menusuk jantung Xiong Zai. Bukan menusuk,
tepatnya menyerap inti dari darah milik ras vampir. Sret, duar. Bertepatan dengan meledaknya Xiong Zai akibat serangan gabungan Duandu, Tulong dan yang lainnya. Jantung Xiong Zai juga ikut meledak. Sebuah senyum tipis sosok roh Asura perlihatkan. Sebelum memudar, roh tersebut melirik ke arah kumpulan keluarga Bai'an. Entah siapa yang roh senjata Asura lirik, yang pasti senyumnya membuat orang yang dilirik langsung menghilang. Sementara Duandu, Tulong, mereka kini tersenyum lebar setelah berhasil membunuh Xiong Zai. Tapi tak lama mereka langsung memasang wajah serius saat sadar, jika kekuatan mereka belum cukup untuk melawan musuh kuat yang belum keluar. Bai'an kini terlihat tersenyum tipis. Biarkan mereka bangga atas keberhasilan mereka, gumam Bai'an. Setelah itu pandangan Bai'an mengarah ke semua keluarganya. Saat ini ia masih merasa janggal, karena menurutnya masih ada satu sosok yang bersembunyi di balik wajah keluarganya. Aku yakin masih ada satu lagi, tapi kini akan menjadi sulit, karena ia pasti akan jauh lebih berhati-hati, gumam Bai'an dalam hati. 1 hari setelah pertarungan melawan Xiong Zai, terdengar jika saat ini semua keluarga Bai'an berdiskusi masalah Xiong Zai. Aku dapat meyakini jika saudara Xiong Zai saat masih di dunia fana adalah asli, tapi setelah mati dan tiba-tiba muncul di alam yang lebih tinggi, itulah sosok orang yang kita lihat ini. Ucap Long Yuan tidak mau mengalah. Jadi maksudmu Xiong Zai itu ada 2? Tidak, mereka pasti sama. Ucap Chen Tian langsung menggelengkan kepalanya. Duandu, Mu Xiaer, Hei Long, Pixiu dan Lang Zai juga ikut berdebat. Karena mereka semua dulu pernah bersama dan cukup mengenal Xiong Zai. Bai'an yang mendengar perdebatan mereka kini memijit keningnya. Bisakah kalian diam? Orang yang kalian bicarakan sudah mati. Jadi kenapa harus membahas orang mati? Ucap Bai'an sedikit dingin. Mereka lebih dulu membahas Xiong Zai bukan aku hanya ikut meluruskan saja. Ucap Mu Xiaer membela diri sambil melangkah ke samping suaminya. Tak lama kini terdengar lagi semua keluarga Bai'an yang membicarakan Xiong Zai saling menuduh dan tak mau disalahkan oleh Bai'an. Cukup, kalian ini sudah tua. Bahkan ada yang telah memiliki putra, masih saja seperti anak kecil. Semuanya langsung diam saat Bai'an memarahi mereka. Tidak ada yang berani menimpali Bai'an saat ia sedang bicara. Setelah cukup puas jika mereka semua diam, Bai'an bangkit dari tempat duduknya. Pandangan Bai'an mengarah ke pasukan Tulong serta pasukan pembantai yang kini dilatih oleh 3 sosok jenderalnya yaitu Jenderal Asura. Sama seperti lambang A yang ada di punggung dan dada mereka masing-masing. Wos, Bai'an langsung mengeluarkan sebuah jubah bertulis A. Jubah tersebut berwarna hitam dengan sisi berwarna merah. Sementara huruf A berwarna merah kehitaman. Gunakan ini, ucap Bai'an melempar 2 jubah kepada Tulong dan Bai'an. Tulong dan Bai'an langsung tersenyum bersemangat saat ini. Karena dipercaya oleh Bai'an menjadi pendamping terkuat mereka. Semua keluarga Bai'an yang belum mengetahui itu langsung bertanya. Tak lama setelah mendapat informasi tentang jubah ini, mereka langsung iri kepada Duandu. Hei, Aner, bukankah ini tidak adil? Dia masih lemah, bahkan Goulong jauh lebih kuat, tapi kenapa kau memberikan jubah ini kepada bocah nakal ini? Aku tidak terima. Terlebih ia pasti akan membuat masalah, ucap Chen Tian dengan senyum nakal. Bilang saja kau iri, dan untuk kekuatan kau bisa mencobanya, tak mau kalah, Duandu langsung memprovokasi kakaknya. Saat Chen Tian dan Duandu ingin beradu mulut, sosok wanita dewasa menatap mereka dengan dingin. Ibu, aku lupa jika harus mencari bahan makanan untuk makan malam kita. Jadi aku permisi, ucap Chen Tian lari tunggang langgang. Hehehe, aku akan mencari kayu bakarnya Bu, ucap Duandu ingin melesat tapi terhenti. Ayah, kenapa menggunakan kayu bakar? Bukankah di sini banyak yang bisa menggunakan elemen api serta hukum api? Ucap Duanli dengan nada polos serta wajah bingung. Wajah Duandu langsung jelek, tatapan Duandu mengarah ke Bai Han yang kini tersenyum kecil.
sambil menggendong Duan Li kecil. Punggung Duan Du langsung dipegang oleh seseorang. Saat Duan Du membalik badannya, ia hanya bisa tersenyum canggung. Hal itu membuat gelak tawa bagi semua orang yang ada di sana. Duan Du bukannya takut, tapi ia lebih menghormati Ling Mei, sosok yang ia anggap ibu. Senakal-nakalnya Duan Du dahulu saat di benua naga, ibunya selalu melindungi dan memberinya saran agar merubah sikapnya. Walau caranya terlihat kasar, tapi semua orang yang mengenal dekat Ling Mei tahu jika Ling Mei sangat penyayang dan lembut. Ling Mei bertindak kasar karena tahu, jika sosok yang mereka anggap ibu sedang khawatir jika putra-putrinya kenapa-napa, atau berlebihan dalam melakukan sesuatu. Wos, sementara sosok yang dilirik oleh senjata roh Asura kini muncul. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Jauhi bermain slot agar uang para tetua tetap aman di tempat yang benar. Amin.